Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran PKN. Baiklah, anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini Miss akan membahas materi bab 4 mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yakninya Garuda Pancasila. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kitab Jawa kuno, yaitu Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Arti Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna meskipun Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor yang menyebabkan keberagaman tersebut yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia, sehingga kedatangan bangsa asing yang berbeda ras lalu menetap di Indonesia mengakibatkan beragamnya ras, agama, dan bahasa. Faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Seperti yang Ananda ketahui, negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Nah, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor berikutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia berbeda-beda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Lalu, faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang pertama yaitu keberagaman suku.
Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchara Niknat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, di Indonesia terdapat beberapa agama. Untuk agama Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Agama Kristen, baik itu Protestan ataupun Katolik, tempat ibadahnya adalah gereja. Agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Agama Hindu dengan puranya, dan agama Buddha dengan wihara atau vihara. Nah, mengapa Indonesia memiliki keragaman agama tersebut? Jawabannya adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Nah, inilah yang merupakan faktor penyebab dari keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Apa yang harus dilakukan agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda agama? Maka, setiap warga negara harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujudlah kerukunan hidup. Keragaman yang ketiga yaitu keragaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena perbedaan ras tersebut biasanya ada kelompok yang mendiskriminasi atau yang menjauhi kelompok tertentu. Nah, untuk menghindari diskriminasi tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras terjadi karena adanya perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Hal ini tentu disebabkan karena faktor genetik, yaitu faktor pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Yang kedua, sejarah penyebaran ras di dunia. Kemudian, letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis. Berikut adalah beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir, ras Kaukasoid, orang India,
Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, ras-ras ini terdapat dalam masyarakat Indonesia dan inilah bentuk dari keberagaman ras tersebut. Malayan Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid, dan Asiatik Mongoloid. Berikutnya yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut Syarif Mois, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Yang pertama yaitu secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Maksudnya di sini yaitu kedudukan atau perbedaan status sosial. Ada yang status sosialnya kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah. Berikutnya adalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, untuk keberagaman tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan keberagaman tersebut memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Toleransi dalam keberagaman. Sikap atau perilaku toleran dalam kehidupan beragama yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain, kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku toleran dalam keragaman suku dan ras yaitu berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan. Perilaku toleran dalam keragaman kebudayaan yaitu contohnya mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan. Kemudian, merasa bangga terhadap budaya sendiri. Terakhir, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia.
Jadi, kalau misalnya ada perubahan atau masuknya budaya asing tersebut ke dalam negara kita tidak boleh langsung menerima begitu saja. Tapi kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Nah, itulah materi yang bisa Miss jelaskan. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya, yaitu meskipun berbeda-beda, namun seluruh warga negara Indonesia hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut tugas hari ini, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Demikian materi yang bisa Miss jelaskan hari ini. Jika ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Miss akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.